Gusti Yesus pangen mami ipokung ing setuan ing sapuro-puro kula nyuwun pangan kituan kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Kula boten nyuwun bondo tan nyuwun kadrajatan kang kawula suwun namung kinanti ing Tuhan kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Saudara-saudara semua, teristimewa para adiyuswa yang dikasihi Tuhan. Semoga Anda semua sehat. Kalau ada yang sakit, semoga cepat pulih dan terus bersemangat menghadapi kehidupan. Sengaja saya dan teman-teman tadi mengawali perjumpaan ini dengan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Pasaman Lama, Kinantiyo ing Gusti. Ya, sekadar untuk mengingatkan kita tentang betapa pentingnya tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dulu, saat saya masih muda, saya seringkali meledek kalau ada orang menyanyikan lagu itu. Mengapa? Lah iya, masa ada orang yang tidak mau bondo, harta, atau kederajatan? Dihormati, hidup mulia, banyak uang, bisa ke sana kemari, bisa beli ini, itu kan menyenangkan. Masa orang nggak butuh itu, kok seperti orang munafik. Begitu yang terpikirkan ketika saya masih muda. Namun kini setelah usia semakin banyak dan berbagai keterbatasan yang dahulu tak terbayangkan mulai terasa, maka lagu itu terasa benar adanya. Lebih-lebih saat saya teringat sebuah kisah yang amat membekas dalam kehidupan saya, itu kisahnya begini. Seorang ibu muda, juga seorang perempuan karir yang bekerja di Jakarta, ya sebut saja namanya Bu Mawar. Dia cukup berhasil dalam kehidupan. Nah, rutin setahun sekali, Bu Mawar itu mengunjungi ibunya yang tinggal di desa kecil di Jawa Timur. Setiap perjumpaan dengan ibunya itu menjadi momen yang menyenangkan karena bisa melampiaskan kerinduannya sehingga ada sukacita dalam perjumpaan itu. Tetapi kali ini karena padatnya kegiatan, banyaknya pekerjaan yang harus ditangani oleh Bu Mawar, dia baru bisa pulang 2 tahun kemudian. Nah, sebelum pulang, Bu Mawar menyiapkan beberapa hal, antara lain juga hadiah yang akan disiapkan untuk ibunya. Bu Mawar yakin bahwa hadiah yang disiapkan itu pasti akan membahagiakan ibunya. Oleh karena itu sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai ke rumah ibunya, yang terbayang adalah wajah ibunya. Ia ingin segera cepat sampai, cepat bisa memeluk ibunya, menciuminya, karena rasa kangen yang begitu kuat. Nah, begitu Bu Mawar tiba di rumah, segera ia menemui ibunya yang sedang duduk di depan televisi. Dipeluknya sang ibu, diciuminya, lalu
diungkapkan, "Bu, aku kangen sekali." Senang sekali hati Bu Mawar. Tetapi beberapa saat kemudian, tangan ibunya itu memegang tangan Bu Mawar dan tangan Bu Mawar itu disingkirkan. Kemudian ibunya menatap, "Kowe sopo? Kamu siapa?" Betapa kagetnya Bu Mawar. Sama sekali tidak disangka bahwa 2 tahun tidak bertemu, telah ada perubahan yang drastis yang dialami oleh ibunya. Daya ingatnya tak lagi sempurna, bahkan tidak mengenali lagi dirinya. Ibunya mengalami demensia. Pada saat itu Bu Mawar merasakan ada sesuatu yang tiba-tiba hilang dalam hidupnya. Biasanya ibunya menyambut pelukannya juga dengan pelukan, dengan ciuman, tetapi sekarang tidak ada lagi. Air mata menetes. Tapi walau begitu, Bu Mawar meyakini bahwa ibunya sangat mengasihinya. Namun tak bisa diingkari bahwa peristiwa saat itu seolah ada ruang hampa antara Bu Mawar dengan ibunya. Hadiah yang telah disiapkan seolah tidak ada artinya lagi. Kalau toh diserahkan kepada ibunya, mungkin hanya bisa dipegang. Malah juga ibunya bisa berkomentar, "Iki opo, ini apa? Barang seperti ini kok dibeli?" Malah susah. Nah, saudara-saudara, situasi baru dan tiba-tiba seperti yang dialami oleh Bu Mawar dan ibunya bisa terjadi pada siapa saja. Saya pun menduga bahwa tidak sedikit di antara kita yang pernah mengalami seperti yang dialami oleh Bu Mawar atau melihat peristiwa seperti yang dialami oleh Bu Mawar. Saudara-saudara, saya kemudian teringat pesan Tuhan Yesus yang mengatakan begini, "Sing sapa nresnani bapa utawa biyunge ngungkuli marang aku, iku ora pantes tumraping aku. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku." Kalimat ini amat jelas mengingatkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan siapapun, dengan apapun, itu terbatas. Hubungan kita dengan rumah kita, dengan harta kita, hubungan kita dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan cucu, itu semua terbatas. Sedekat, seintim apapun hubungan itu, pada saatnya akan mengalami yang disebut perpisahan. Konon masing-masing sudah ada jadwalnya. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan, yang perlu kita gumuli adalah, terhadap yang terbatas ini, apakah akan kita jadikan sebagai sumber utama dalam menemukan kebahagiaan? Atau sumber utama menemukan makna hidup? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi seperti yang sedang kita alami saat ini, itu telah mencelikkan mata kita. Mau tidak mau, memaksa kita untuk menghayati dan menjalani hidup dengan cara baru. Keadaan kita, para adiyuswa ini yang tanpa pandemi saja, sudah penuh dengan berbagai keterbatasan. Berjalan tak bisa lagi bergegas, tetapi tertatih pelan-pelan. Makan pun juga tidak bisa mengikuti selera, tapi ada banyak pembatasan. Nah, masa pandemi ini menambah berbagai keterbatasan. Sehingga diakui atau tidak, ada sebagian dari hidup kita yang tercabut, yang hilang. Ibarat sebuah jeruk, ada 1, 2, atau 3 juring yang hilang. Misalnya, suasana gayeng saat rekreasi keluar kota bersama dengan teman-teman adiyuswa semajelis daerah,
Kita ingat suasana ketika bernyanyi bersama di dalam bus, guyon, bercerita tentang pengalaman kehidupan. Itu tak ada lagi. Senda gurau atau kehangatan bersama dengan teman-teman Adi-Yuswo saat latihan kur atau kegiatan-kegiatan lain di gereja juga tidak ada lagi. Padahal seingat saya, di lingkup GKJW itu kira-kira 15 tahun terakhir ini, itu kegiatan Adi-Yuswo di mana-mana itu sedang naik daun. Hampir di setiap jemaat di GKJW, itu Adi-Yuswo bukan main kegiatannya. Itu artinya keinginan berkumpul itu begitu besar. Saya ingat persidangan majelis darah, tapi lupa saya di mana, tapi intinya begini. Ketika persidangan itu menghendaki supaya setiap komisi itu kalau mau mengadakan kegiatan besar yang melibatkan jemaat-jemaat semajelis daerah, itu baru boleh melakukan itu 2 tahun sekali. Langsung dari perwakilan Adi-Yuswo itu protes. Loh, kami tidak bisa. Kami itu paling tidak itu sekali setahun. Atau setahun sekali. Lah kenapa? Dijawab. Lah setahun sekali saja, itu setiap ada pertemuan, kami selalu mendapat berita bahwa yang tahun lalu ikut, sekarang sudah tidak bisa ikut. Lah kemana? Ya sudah di sana. Sudah dipanggil Tuhan. Peserta jangan lalu diam. Ya sudahlah, untuk Adi-Yuswo tidak apa-apa, setahun sekali. Tetapi itu kan tinggal kenangan sekarang. Demikian pula ketika saya mendengar 1-2 bulan terakhir ini sudah mulai ada jemaat di GKJW yang mengadakan ibadah di dalam gedung gereja. Kita senang mendengar itu. Tetapi ternyata itu bukan untuk kita para Adi-Yuswo. Itu untuk mereka yang usianya lebih muda. Mengapa kita tidak disarankan ibadah dalam gereja? Konon usia kita itu rawan untuk didekati, dikunjungi oleh penyakit. Jadi yang muda boleh di gereja, sementara kita sebaiknya tidak. Sedih bukan? Enggak apa-apa. Kita kan pengalaman sedih. Kita terima saja dengan lapang dada. Belum lagi ada kenyataan yang tidak kalah terenyuh ketika kita ingat. Misalnya, sebelum masa pandemi, saudara bisa kapan saja mengunjungi anak, mengunjungi cucu di luar kota, atau mereka yang datang mengunjungi kita, lalu kita berbahagia. Tapi sekarang, jangankan keluar kota, untuk keluar rumah saja itu sudah ribet. Mengapa? 1, harus yakin bahwa tubuh kita sehat. 2, mesti pakai masker. 3, kalau ketemu teman di jalan, nggak bisa lagi gablok-gablokan, nggak bisa. Harus jaga jarak. Belum lagi kita harus membawa cairan pembersih kuman. Jadi betapa banyak sekali keribetan yang harus kita hadapi. Nah, tidak mudah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang Adi-Yuswo, ada satu hal lagi yang amat penting, walau sebenarnya tidak mudah untuk mengatakan. Begini, entah saudara sadari, entah tidak, tapi ini terutama saya tujukan kepada para Adi-Yuswo yang masih berpasangan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa masa Adi-Yuswo itu masa yang sangat sulit. Mengapa? Karena pada saat tertentu kita akan mengalami derita salib. Saya ulangi. Masa Adi-Yuswo itu masa yang tidak mudah, karena pada saat tertentu kita akan mengalami atau mencicipi derita salib. Untuk jelasnya, saya kutipkan sebuah buku yang baru diterbitkan bulan Juli 2020 yang lalu. Judulnya Spiritualitas Kebahagiaan,
Spiritualitas Baru Abad 21. Itu ditulis oleh Danny J.A. Dia seorang ahli penelitian politik, tetapi punya minat yang sangat tinggi di bidang spiritualitas. Di halaman 81 dan 82 bukunya itu dikutip sebuah penelitian, judulnya Harvard Study of the Adult Life. Jadi penelitian tentang masa tua. Penelitian ini melibatkan lebih dari 1.000 orang. Saya bacakan hasilnya. Namun temuan dari riset ini adalah sebuah kesimpulan sangat penting. Kesimpulan ini sudah dites berkali-kali dalam riset lain. Hasilnya kurang lebih sama. Yang membuat hidup seseorang bahagia dan bermakna bukan kekayaan, bukan pula jabatan, bukan pula tingkat pendidikan, bukan pula jenis kelamin, warna kulit, dan agama yang dipeluk. Yang membuat hidup seseorang bahagia adalah hadirnya intimasi, tumbuhnya kehangatan hubungan pribadi, hadirnya kasih sayang, cinta, perhatian dalam hubungan sosial. Mereka yang kaya raya, memiliki jabat penting, berpendidikan tinggi, apapun jenis kelamin, warna kulit, agama yang dipeluk, jika ia tidak memiliki hubungan personal yang akrab, yang hangat, yang mencintai dan dicintai, ia akan merana, ia kesepian. Sebaliknya, seseorang yang biasa-biasa saja dari sisi kekayaan, jabatan, pengaruh, pendidikan, apapun jenis kelamin, warna kulit, dan agama yang dipeluk, tapi ia memiliki hubungan personal yang hangat, yang mengasihi dan dikasihi, ia lebih bahagia. Begitu data penelitian. Nah, saya merasakan bahwa pada satu sisi intimasi, itu kedekatan yang dalam antara suami dan istri, pada satu sisi adalah berkat, adalah anugerah. Tetapi di sisi lain bisa menjadi beban yang sangat berat. Kok begitu? Ya. Bukankah suami dan istri yang sudah adiuswa berarti telah menjalani perjalanan hidup yang panjang? Hidup bersama dilalui dengan jatuh bangun, pasang surut, suka duka. Hidup diwarnai dengan konflik, bertengkar, berdamai, konflik, bertengkar, berdamai. Tempaan-tempaan hidup, kesulitan, dan itu bersama-sama dijalani dengan pasangan kita. Nah, cinta kasih yang dibangun dari bawah terus bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan belasan, bahkan puluhan tahun, itu pada akhirnya akan mencapai puncak. Intimasi itu akan sampai pada puncak. Sebagaimana disebut dalam kitab Kejadian, proses menjadi satu daging itu bisa nyaris sempurna. Tetapi justru di situ persoalannya. Ketika intimasi itu sampai pada puncak, tiba-tiba Tuhan memanggil salah satu. Dan itu adalah derita. Itu adalah salib. Sesaat seseorang mengalami kehampaan karena ada yang hilang dalam kehidupannya. Seperti dihempaskan dari tempat tinggi lalu jatuh, sakit sekali. Seolah ingin mengucapkan seperti yang diucapkan Tuhan Yesus di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Berat sekali. Ada orang yang tenggelam dengan derita itu bertahun-tahun karena ketidaksiapannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita belajar untuk realistis, kita memakai akal sehat kita dengan baik.
Kita perlu bekal untuk menghadapi keadaan yang tiba-tiba dan tak terduga itu, dan juga bekal agar dalam kehidupan sehari-hari tengah pandemi kita tetap bisa memungut kebahagiaan setiap hari. Nah, saya mengajak saudara-saudara mau bercermin dari pengalaman hidup Rasul Paulus. Pribadi yang kenyang dengan derita, tetapi tangguh, kokoh dalam menghadapinya. Dalam kesaksiannya dia mengatakan begini, "Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, setelah saya renungkan beberapa kali, akhirnya saya menemukan makna penting dari apa yang disaksikan oleh Paulus ini. Apa itu? Saya menemukan bahwa Rasul Paulus itu bisa dengan tepat membedakan antara mana yang menjadi sarana hidup dan mana yang menjadi tujuan hidup. Saya ulangi. Rasul Paulus bisa membedakan dengan sangat jelas mana yang sarana hidup dan mana yang tujuan hidup. Apakah sudah jelas? Belum, baik. Kalau belum, kita pahami dengan menjawab pertanyaan ini supaya lebih mudah. Pakaian ini atau kacamata ini, itu sarana atau tujuan? Sarana, baik. Kalau uang, rumah, harta, itu sarana atau tujuan hidup? Sarana, baik. Kalau tubuh sehat, itu sarana atau tujuan? Nah, sudah mulai sulit bukan? Nah, pertanyaan yang lebih sulit adalah, pasangan hidup kita, suami, istri, anak, cucu, itu sarana atau tujuan hidup? Nah, sulit bukan? Nah, itu ada pedoman. Pedomannya begini. Sarana itu sesuatu yang bisa rusak, sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang kita tidak bisa lihat lagi, yang bisa musnah lenyap. Nah, tujuan itu yang kekal, yang abadi, yang tidak bisa rusak. Dan itu adalah Tuhan. Nah, Rasul Paulus itu orientasi hidupnya itu pada Tuhan. Sehingga ia bisa mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, kami tidak kehilangan semangat. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, mengapa begitu? Karena Paulus bisa membedakan dengan tepat, ini sarana, ini tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kita saat ini, kesaksian Paulus itu, kalau saya bahasakan dengan kalimat sehari-hari, barangkali bisa begini. Sekalipun tubuhku rapuh, lemah, dan sakit-sakitan, sekalipun saat ini tidak ada lagi rame-rame ngobrol dengan sama adiuswo, rekreasi ke sana kemari, atau kehangatan dengan anak dan cucu tidak ada lagi, kegiatan-kegiatan di gereja yang rame-rame juga tidak ada lagi, atau bahkan ketika orang-orang terdekat dengan kita tidak lagi memperhatikan kita, bahkan termasuk misalkan anak-anak kita tidak memperdulikan kita lagi, tidak apa-apa. Karena itu semua akan lenyap, itu semua akan musnah. Tetapi Dia, Tuhan, selalu menyediakan diri menerima kita. Kita memang lemah secara raga, tapi tidak untuk jiwa, tidak untuk cinta kasih. Pemazmur dalam Mazmur 27 itu mengungkapkan keyakinannya seperti ini.
The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Tuhan itu terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Nah, teman-teman, teristimewa para adiuswo yang dikasihi oleh Tuhan. Mau bukan kalau kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan memperkuat manusia batiniah kita. Caranya, satu, ya apa saja yang berhubungan dengan sarana hidup, nggak usahlah ngoyo. Kalau ada, ya silakan tersenyum. Kalau nggak ada, ya biasa saja. Yang kedua, apa saja yang tidak cocok dengan tujuan hidup, dengan kehendak Tuhan, ya nggak usah dilakukan. Gampang toh? Yang ketiga, teruslah memuji Tuhan. Memuji Tuhan sampai kita tidak mampu lagi mengeluarkan suara. Bless the Lord, my soul, and bless the holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Tuhan memberkati, salam sehat.